sama kita di Johnny Talk Show. Kita Kali ini episode kesekian, pokoknya kita lagi ada di secukupnya kopi. Kita talk show on the on spot. the spot Tepatnya tuh di Jalan Cibogo ya. Nomor 12. nomor 12 Iya. secukupnya dan saji. Iya, jadi di sini tuh tempat dia jual minuman sama makanan juga. Oh, gitu. Untuk kalian yang suka nongkrong atau apa, untuk ngopi-ngopi cantik lah ya. Bisa main-main ke sini. Ke Jalan Cibogo. Oke, nah kita mulai aja. Sekarang kita udah sama Kang Aib. Ini Kang Aib ini seorang pelari trail dari Bandung. Ya. Nah, gitu. Dan sudah mengharumkan Indonesia juga ya. Mengharumkan Indonesia dan kemarin sempat membawa nama baik juga buat Jawa Barat. Oke. Oke. Gimana Kang Aib? Boleh ceritain Kang? Siap Lord, cerita trail running. Dari trail running, awal mulai tertarik sama trail running gimana tuh? Jadi gini, awal mulanya itu tahun 2014 Lord. Jadi saya sebelum tahun 2014 nggak suka naik gunung. Nggak suka naik gunung karena menganggap naik gunung itu capek. Ngapain sih ke gunung gitu sebelum tahun 2014. Nah, ketika 2014 saya diajakin sama teman nyoba ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ternyata yang awalnya ekspektasi saya tentang gunung itu ketika saya mulai mencoba pertama kali itu berubah. Pertama naik gunung itu udaranya segar lah ya. Udaranya segar. View-nya dapat gitu, cantik. Bagus banget. Sampai puncak meskipun kita ya capek nanjak karena nanjak. Tapi udaranya segar, view-nya bagus dapat gitu. Ketika nyampe ke puncak semuanya kelihatan, kita lihat ngelihat dunia itu di ketinggian. Nah, yang bikin saya asik juga ketika naik gunung adalah turunnya, downhill-nya itu. Saya itu belum pernah nyoba downhill lari. Nah, karena naik gunungnya juga baru, jadi saya nyoba downhill itu ngikutin yang di depan. Nah, ternyata saya tuh bisa turun dari puncak Tangkuban Perahu itu cepat ngikutin yang di depan. Terus saya 2014 juga nyoba lomba ultra trail Ultra trail? Ya, lomba ultra trail itu lomba waktu itu 60 kilo. 60 kilo. Langsung saya nyoba lomba 60 Itu kilo. pertama kali. Berarti belum lama mulai lari trail kan itu? Ya, awal lari trail itu sekitar bulan Maret. Bulan Maret 2014. Kemudian Oktober 2014 saya ikut lomba di Mesa Stila di Merbabu. Itu sejauh 60 kilo. Dari sana karena lomba pertama saya nggak ada target apa-apa. Cuman pengen ngerasain sih gimana lari 60 kilo itu naik Gunung Merbabu. Nah, nyobalah saya pas sana lomba. Target saya cuman ngikutin siapa sih pelari Indonesia yang bisa saya ikutin. Udah saya ngikutin. Nah, ternyata ketika mau sampai ke puncak Merbabu itu saya posisi nomor 2. Ya, ada satu bule di depan yang juara Rinjani Ultra. Itu orang mana? Orang luar? Orang Amerika. Juara Rinjani Ultra. Karena saya juga tahu pelari-pelari yang ikut lomba itu mereka pelari-pelari yang berpengalaman. Makanya saya nggak ada target apa-apa, cuman pengen nyoba sensasi lomba. Pengen tahu gimana sih rasanya lomba. Nah, setelah mau sampai puncak Merbabu, si bule ini Thomas Zakari namanya. Dia mual-mual muntah. Lagi kayaknya AMS gitu, pusing. Saya tanya dia kenapa, dia bilang nggak apa-apa, udah lanjut aja. Ya udah saya lanjut. Nah, dia lagi berarti kan saya nyalip dia, saya posisi pertama. Sampai puncak Merbabu pertama, udah turun ya badan masih enak. Ngelihat kan bisa naik turun Merbabu tuh bisa ketemu berpapasan sama yang di belakang. Ya, lumayan jauh juga. Ya udah saya nge-maintain sampai ke finish. Alhamdulillah
di sana itu bisa langsung juara. Juara 1 berarti. Juara 1. Wih, Yang awalnya dulu itu saya lari ngelilingin lapang bola itu 400 meter cuman kuat misalnya 3 kilo karena buat nge-maintain stamina aja. ah, Dan nggak mungkin lari puluhan kilo. Ternyata setelah saya berlatih ya dari bulan Maret sampai bulan Oktober juga sebelum lomba itu saya latihannya cuman keliling-keliling lapangan sepak bola gitu, keliling Saparua, keliling Samuga, sampai 10 kilo, nggak jauh. November saya ikut BTS Bromo Tengger Semeru. oh masih di tempat yang sama. Beda, Oh Bromo beda. Tengger Semeru itu di Gunung Bromo. Oh di Gunung Bromonya. Itu November. Oke. Itu berapa kilo itu? 70 kilo. 70 kilo. Ada kategori 30, Hmm. 70, 102 sama 170. Karena saya kan newbie pemula, Oh. meskipun udah juara, tapi saya nggak mau ngambil jarak yang lebih jauh dari Sebelumnya. ya dari sebelumnya. Ah. Kalau 70 kilo sama 60 kilo ya relatif sama lah. Iya Jadi betul. saya nyari pengalaman, ikutnya juga yang 70 kilo. 70 kilo lagi. 70 kilo di BTS itu. Dan alhamdulillahnya juga di sana juga saya bisa juara, Rod. Di BTS itu. Juara, ternyata ya makin bersemangat saya bisa bahwa juara di Mesastila itu bukan suatu kebetulan. Oh, Gitu ya. benar. Saya kan yang nganggap juara di Mesastila cuman kebenaran. Ya. Mungkin yang karena yang pelari-pelari di depannya mereka pada ada yang nyasar juga, ada yang sakit. Saya jadi juara. Saya nganggapnya gitu sih, kebenaran, keberuntungan aja. Pas di BTS ternyata juara lagi. 3 besar itu. Enggak, juara lagi di Oh BTS. di pertama lagi. Pertama lagi. Oh. Oh, nah, ini berarti saya bisa. Ada potensi Ada gitu kan. potensi di trail running. Sekarang itu lagi minggunya UTMB. Lagi minggunya UTMB UTMB. Ultra Trail Ultra Trail du Mont Blanc. di Mont Blanc, berarti Di- keliling itu ya. Keliling Mont Blanc. Mont Blanc Di 3 negara. 3 negara, Perancis, startnya di Perancis, kemudian ke Itali, Itali, Swiss, ya. balik lagi Balik lagi ke Prancis lagi. Yang ngelup Oh. lah gitu ya. ngelilingin Mont Blanc. Yang Ngelilingin biasanya Mont Blanc. ada Tour de Mont Blanc itu 6 hari. 6 hari. Tapi ini harus diselesaikan batas waktu maksimalnya 46 jam. Berarti setelah lewat 46 jam COT aja, Bu. Oh. Gitu. Jaraknya 171 kilo, elevasinya 10.000. 10.000. Ya di Uh. pegunungan Alpen itu. Heeh. Itu ada aklimatisasinya dulu Ya, gitu ya. aklimatisasi. Jadi saya datangnya beberapa kemarin itu 10 hari sebelum lomba. Saya 10 udah di hari sana. sebelum lomba. Jadi udah nyoba-nyoba dulu rute-rute sekitar Chamonix sana di Ya. pegunungan Alpen. Nyoba ke Brevon. Jadi naik dulu ke emang dingin sih di sana juga. Apalagi waktu tahun lalu kan saya ikut UTMB tahun lalu itu di ketinggian 2000 ke atas itu suhunya bisa sampai minus loh. Salju berarti di sana kondisinya. Kita nyampe ke itunya ke saljunya ke glasiernya. Yang pakai Iya, glasiernya sampai berarti ketinggian 2800. 2800 udah minus berarti di sana. Udah minus. Kedinginan tapi kan kita bawa kalau di trail running itu ada mandatory gear yang wajib Oh iya dibawa betul. perlengkapan. Ya saya pakai Emergency. pakai jaket waterproof. Oh pakai jaket Pakai waterproof. jaket waterproof. Ininya juga pakai base layer yang Hmm. hangat gitu. Jadi emang di trail running itu ada perlengkapan wajib yang harus dibawa. Jadi kita harus siap dengan kondisi terburuk yang akan dihadapi karena kan tempat bermain kita di alam meskipun sekarang misalnya cerah tiba-tiba apalagi di gunung cerah kemudian bisa badai. Jadi Iya. harus selalu siap. Benar. Itu selain fisik juga perlengkapan juga harus mendukung. Mendukung ya, harus Betul. mendukung. Ikut UTMB pertama 2017. 2017. Alhamdulillah nggak terlalu lama lah dari karena Cuma 2014 saya 3 tahunan ya berarti ya. lari UTMB 2017. Nah di 2015 saya juga
juara Asia Trail Master. Asia Trail Master. Asia Trail Itu di mana? Asia Trail Master itu Asia. jadi kayak liga perlombaan trail yang diadakan di Asia di sana. Oh, Iya. Kalau di bola mah AFC. mungkin ya Iya. AFC ya. Saya itu juara di Rinjani MRU Mon Rinjani Ultra. Oh, Mondrian Ultra ya. Kemudian juara lagi, saya ikut Mesastila lagi, Mm-mm. juara lagi 2015 itu yang 100 kilo. Saya 2014 ikut yang 60, 2015 naik Yang 100. di BTS juga saya langsung ikut 170. Ikut 170. Di BTS itu saya juara, saya posisi ke-7 waktu 2015, tapi posisi ke-7 bisa mengamankan posisi saya di posisi puncak Asia Trail Master. Oh, Di 2017 itu pelari Indonesia terbanyak yang mengikuti seri UTMB itu. ini dari Indonesia banyak banget yang ikutan Ya. ya. Di Indonesia gitu ya. Ya, pelari Indonesia yang ikut UTMB itu terbanyak di tahun 2017. Oh, 2017 tuh. Kalau 2000 sekarang 2022 Oh, enggak sebanyak yang 2017. 17. gitu. Oh. Ya, untuk UTMB juga untuk ikut seri UTMB itu tidak semua pelari bisa, harus ada kualifikasinya juga dan diundi loh. Diundi. Jadi kita itu untuk ikut ke UTMB itu disiksa, ngelilingin pegunungan Alpen itu menyiksa. Ya semuanya juga pasti tersiksa. Ya, Dan benar. kita harus bayar lagi. Sebelum Oh. bayar juga kita harus memenuhi kualifikasinya. Oh. Tapi setelah menyelesaikan UTMB itu, wah perasaannya luar biasa loh. Nggak bisa ketika terpilih, ketika berhasil menyelesaikan. Apalagi alhamdulillahnya saya menjadi pelari Indonesia tercepat di UTMB. Oh. Oke. Di UTMB itu kalau di Indonesia mungkin peserta ikut 170 kilo itu kurang 30-an lah, paling banyak 30 orang. Di UTMB sana ikut UTMB itu 2.000 orang. 2.000 orang. Saya berada di antara 2.000 orang. Mereka itu secara fisik udah memenuhi syarat, kuat-kuat. Ada yang finish 20 jam itu yang juara. Bayangkan berada di antara orang-orang kuat itu memberikan satu semangat. Iya benar. Wah, pokoknya ada di lingkungan itu udah bergetar aja, udah semangat aja, langsung kayak berkobar gitu semangatnya. Tadi pagi waktu Indonesia TDS. TDS itu jaraknya 149 kilo, elevasinya sekitar 9.000. Jadi start dari Kortmayer, berlawanan dari arah UTMB sampai finish di Chamonix. Oh, itu di Indonesia juga banyak yang ikut orang Ada Indonesia. 2 orang Indonesia, perwakilan dari Indonesia 2 orang. Karena nggak semua yang daftar itu bisa lolos. Oh, ada seleksi Diundi diundi. Iya benar. diundi lagi. Oke, kayaknya kita kasih cemilan enak ya. Iya, cemilan. Kasih cemilan enak. Secukupnya dari Ini tadi. Terima kasih. ada es kopi susu, terus ada leciti dari secukupnya dan saji. Nah, oke, Ya, kita kasih iklan dulu, oke? kasih iklan dulu. Oke, Mas. Dimsum sama french fries. Oke, kita tunggu makanannya. Pokoknya kita iklan dulu bentar. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Johnny Talk Show. Oke, balik lagi. Kita masih di Johnny Talk Show. Kita ada french fries dari cukupnya. Disajikan, Disajikan. disajikan. Oke, Maaf, Ada gimana juga makanannya? Enak, sajikan. Lejat, Lord. Oke. Nyoba.
Ini makasih sajikan sudah menyajikan cemilan-cemilan yang mewah ya. Oke, untuk kalian bisa follow Instagramnya sajikan dan secukupnya, nanti ada di deskripsi ya. Linknya ada di deskripsi. Atau bisa langsung datang ke sini Jalan Cibogo nomor 12. Nomor 12. Oke, sip. Saya tuh sempat dengar Mang A itu di Kota Palu mewakili Jawa Barat untuk kejuaraan lari trail pertama di Indonesia. Gimana itu cerita dan perjuangannya Mang A bisa sampai situ? Ya alhamdulillah tahun ini merupakan sejarah untuk lari trail di Indonesia. Karena dengan adanya kejuaraan nasional trail running kemarin di Palu itu suatu loncatan besar untuk trail running, dan semoga aja olahraga trail running ini semakin digemari. Pastinya sih karena gunung-gunung di Indonesia itu luar biasa. Pada bagus ya, dan pada tinggi juga ya. Indah banget loh. Nah, benar. Gunung-gunung nggak kalah sama di Mont Blanc sana. Betul. Nggak kalah. Dengan adanya kejuaraan nasional trail running, dengan ada hadirnya Alti, ini akan lebih memperkenalkan olahraga trail running kepada masyarakat luas. Iya, betul. Kejuaraan nasional di Palu, ya perasaannya bangga lah bisa mewakili daerah asal untuk berlaga di tingkat nasional. Di tingkat nasional. Jangan berpikir telat untuk memulai olahraga, kita umur udah tua, misalnya udah 30, nggak bisa. Jangan, karena saya juga ini mengikuti trail running ini, kejurnas pertama saya usia saya 37, hampir 38. Hampir 38. Ya kemarin alhamdulillah bisa membawa Jabar menjadi juara umum di kejurnas di Palu. Betul. Nice. Jadi untuk nge-manage kondisi fisik biar tetap konsisten, kita ya latihan lah, jelas loh, latihan, kemudian makanan, istirahat. Itu jangan lupa istirahat, latihan, makanan, istirahat. Makanan juga Harus teratur ya? harus betul, harus yang teratur, dan saya mengurangi gorengan, mengurangi Karbo. pedas-pedasan, karbo juga dikurangi, kayak nasi itu ya Diganti sama kentang mungkin atau gimana? bisa nasi diganti sama kentang, tapi yang jelas ya makanan sudah mulai untuk menerapkan makanan sehat. Makanan sehat. Iya, benar. Istirahat juga itu penting. Istirahat. Jadi jangan, kalau misalnya kaki kita badan kita lagi capek, lagi pegel-pegel, ya jangan dipaksain latihan. Mending istirahat. Lebih baik istirahat daripada latihan ketika kondisi badan kurang fit. Karena nanti kalau dipaksa latihan bukannya bagus, malah sakit. Iya, benar. Dari 2014 sampai sekarang saya masih bisa konsisten untuk berada di top level trail running di Indonesia. Mantap. Dan tahun ini juga saya menduduki posisi ITRA ranking pertama di Indonesia. Wis, keren, benar. Kayak lomba sebulan lagi mau lomba baru latihan sebelumnya itu nggak bisa loh. Saya mempersiapkan Jauh-jauh hari lah ya. Untuk MSC itu saya mempersiapkan 1 tahun sebelumnya. Satu tahun sebelumnya. Dari UTMB nge-manage sampai ke MSC. Dari sana ya saya terus latihan naik turun ke gunung loh. Naik turun gunung di Manglayang itu saya naik turun. Itu yang bisa mempertahankan saya berada di top level itu. Jadi konsisten juga. Jangan ya lomba baru sebulan lagi mau lomba baru kita sibuk latihan. Nggak akan bisa. Kita bertahap untuk meningkatkan kondisi fisik itu butuh tahapan-tahapannya, nggak bisa langsung Cukup sebulan gitu ya? cukup sebulan, nggak Nggak bisa lah ya. Menyangka nggak sih pas jadi top running gitu? Nah itu. Nyangka yang sih?
nggak menyangka, tapi setelah prosesnya ternyata saya bisa, ya saya lebih bersemangat lagi buat berlatih dan harus konsisten latihan. Oh iya, Harus benar konsisten. benar. Prosesnya, Lord, saya setiap hari naik turun gunung, saya sendirian di gunung. Sendirian di gunung ketika nggak ada siapa-siapa yang naik ke gunung. Itu orang mungkin nggak tahu proses itu. Saya tuh latihan naik turun gunung, ngapain sih naik turun gunung sendirian? Iya benar. Mungkin orang yang nggak bisa, ya males gitu ngapain. Tapi saya lakukan itu. Iya benar. Menjaga biar berada di top level. Benar. Saya sehari itu misalnya dalam 4 kali itu minimal 1,5 jam. Jadi elevasi yang didapat itu bisa 1.000 satu hari dengan waktu yang tidak lama. 1.000 itu saya dapatkan dalam waktu 1,5 jam. Kemarin baru kemarin hari Minggu kemarin turun dari Manglayang itu bertiga 12 menit. 12 menit dari puncak Manglayang. Ya, dari puncak Manglayang sampai ke Warung. Ini juga ada video yang kemarin dari Kang Aib kita masukin nih. Kang Aib tuh kalau misalkan turun dari gunung nih kayak gini. Nih kayak gini nih. Nih. Oke. Turun gunung itu yang pertama itu kita harus yakin, jangan Ragu gitu ya. jangan takut. Jadi harus yakin. Kalau ragu, otot-ototnya jadi hariras gitu, jadi kaku, Jadi kaku, malah rawan rawan cedera. cedera. November ini ada kejuaraan dunia trail running di Thailand. November. Target saya selanjutnya Desember nanti loh. Thailand sana. Berlari 170 kilo dengan elevasi 10.000. Ya, Manglayang Akademia itu jadi tempat latihan bareng-bareng sih. Jadi awalnya Manglayang Akademia itu karena saya sering latihan di Manglayang, di Batu Kuda. Terus teman-teman pada ikutan, ya udah kita latihan bareng-bareng. Jadi setiap hari Rabu besok kalau mau gabung hari Rabu di Batu Kuda setiap pagi kita latihan bareng. Jadi biasanya materinya itu kita pemanasan bareng, kemudian naik turunnya nggak bareng-bareng sesuai kemampuan. Nah nanti setelah selesai waktu latihan kita ada sharing. Betul. Bisa teknik trekking pole, uphill, downhill, Iya terus benar. manajemen nutrisi loh. Itu dibuka untuk umum berarti Kang Aib kalau Manglayang Akademia itu? Dibuka untuk umum, siapa saja yang mau belajar trail running. Pemula juga aman karena di Manglayang itu rutenya bervariasi loh. Nggak selalu harus ke puncak. Ngetrail itu nggak selalu harus naik ke puncak. Kita kalau yang pemula kita mainnya di sekitar punggungan di itu. punggungan yang gradien kemiringannya tidak terlalu curam. Terlalu curam ya. Jadi landai bisa dilariin gitu. Itu caranya tinggal datang aja atau gimana? Caranya tinggal datang saja. Biasanya ada di IG Manglayang Akademia. Nanti kita infoin ada misalnya kuliah pagi karena kita pakai istilah-istilah akademis loh. Oh iya benar. Latihan bareng itu. Oh iya. Kitanya kuliah pagi. Kuliah pagi ya. Kemarin juga ada kita sempet bikin UTS ujian tengah semester. Ada juga itu. Ada juga loh. UTS itu Keren. UTS Manglayang Akademi. Pelajarannya tuh kayak apa tuh? Materinya naik turun Gunung Manglayang 5 loop Lord. 5 loop. 5 loop dengan batas waktu 5,5 jam. Wah, teman-teman nih, buat teman-teman yang emang lagi pengen lari Hobi. trail gitu, hobi terus bingung mau kemana nih biar lebih terarah, kalian juga bisa juga Cek Instagramnya. ke Manglayang Akademia. Ada Akademia. Instagramnya kan? Ada. Nanti linknya Ada di saya simpan di deskripsi. Oke. Nah,
kalian bisa langsung kontak aja, nanti latihannya pasti ada info-info buat latihan atau kuliah pagi gitu. Oke. Ya, dengan berlari itu loh, kita bisa melihat sisi-sisi lain dari dunia ini. Oh, Ini kan kalau benar-benar. misalnya pakai mobil, motor atau sepeda, ada beberapa tempat yang emang tidak bisa dilalui Betul. dan harus dilaluinya dengan berjalan. Berjalan. Berlari. Nah, Ya, dengan benar-benar. ikut lomba itu saya bisa Melihat ke tempat-tempat, berbagai sisi. ya melihat kebudayaan suatu daerah. Betul. Itu dengan- Sekarang Lot mau ngemil-ngemil dulu sama Oke. Kang Arif, masih di secukupnya dan Sesaji. disajikan. Kita Coba ngopi dulu Kita secukupnya ngopi dulu, kita dan ngopi kita dulu. ngemil dulu. Betul. Oke, kasih iklan dulu, Lord. Kita iklan dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Johnny Talk Show. Di sela-sela kesibukan saya setiap hari, saya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Karena buat saya, olahraga udah jadi rutinitas, dan lari jadi pilihan buat saya. Saya selalu mempackage all of my day as good as possible. Dan dengan berlari, saya menemukan something magical about therapy and self-healing. Oke, kita balik lagi Johnny Talk Talk Show. Johnny Talk Show masih di secukupnya yang kolaborasi sama disajikan ya ini. Iya. Oke, ada Enak-enak ya makannya. enak-enak tadi, ada kentang, ada dimsum, terus Goreng. ada nasi goreng juga tadi Banyak ya. lah menu-menunya ya. Saya juga dulu menganggap lari ultra, lari ratusan kilo itu nggak mungkin. Tapi ketika saya menjalani latihan, tapi emang butuh proses juga. Jangan baru ikutan udah lari 100 kilo, nggak juga. Jadi butuh prosesnya. Pertama mulai 5 kilo, 10 kilo. Jadi ada tahapan-tahapannya. Iya, iya. Yang paling penting itu adalah memulainya, mencoba. Iya. Kalau untuk yang belum bisa lari atau belum terbiasa lari, bisa dengan mencoba berjalan. Yang penting adalah niat dulu untuk bergerak. Itu jangan ragu untuk bertanya kepada yang sudah lebih berpengalaman. Oh. Jadi mau nanya ke saya juga nggak apa-apa. Mau nanya, ada sih banyak komunitas trail, komunitas lari. Ya, benar-benar. Itu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bisa DM ke Instagramnya. Sebelum lari trail, saya nggak tahu tujuan hidup saya itu gimana. Ternyata di lari trail itu potensi saya ada. Jadi siapa tahu teman-teman juga ternyata ada potensi Ada di bakat lari di situ trail. ya. Betul. Ada potensi. Kita nggak akan tahu sebelum kita mencoba. Betul. Jadi harus Setuju. mencoba dulu. Resikonya besar Tinggi. kalau kita belum berpengalaman. Kan Iya. gunung juga misalnya cerah, kemudian cuaca bisa berubah dengan cepat. Nah, Iya. itu kita harus siap mempersiapkan segala sesuatunya. Ada Bandung Explorer juga ada loh. Oke. Suka ada kamisan di yang dekat di sini di BHD. Oh, di BHD. Bumi Herbal Dago itu ya? Ya, di BHD. Iya. Selain lari trail itu yang membuat kita lebih sehat, Lebih sehat, lebih fresh gitu ya. lebih fresh. Ah. Mungkin ide-ide juga benar. banyak akan muncul, ide-ide bermunculan ketika naik ke gunung, ketika mendaki gunung sendirian itu pikiran kita jadi lebih terfokus. Jadi kita ya jadi bener, jadi fokus. Saya mau adain suatu project juga. Oh iya kayak gini. Saya juga kan ada beberapa project Melayang Akademia gitu, karena dari sana, dari gunung sendiri, ketika latihan naik turun gunung ternyata ada ide gitu. Jadi lebih fresh aja, kepikiran juga lebih fresh, badan lebih sehat, dan yang jelas tidur nyenyak, makan nikmat. Kenapa sih jangan pedas gitu? Kenapa mempengaruhi apanya sih? Mempengaruhi pencernaan loh.
Karena kan kalau lari itu lari apalagi lombanya berjam-jam. Berjam-jam. Ya pencernaan kita harus bagus. Kalau pedas itu kan bisa aja kita pengen BAB. Ya, sakit perut di tengah Sakit jalan. perut, ya. Rada bingung gitu sakit perut di tengah jalan. Emang harus nge-maintenance-nya dari Jauh hari ya. Ya sebagai ini kebiasaan hidup. Iya benar. Jadi kebiasaan Ya. hidup. Kalau kita ambil kesimpulan ya, kata Kang Arif tadi tuh, selain buat olahraga, si lari ini tuh bisa jadi refreshing ya, merefresh, healing lah. Kalau bahasa sekarang apa healing. Pokoknya terus kalian nih yang penasaran sama tempat ini, tempatnya tuh enak banget, nyaman banget. Sedap. Ini tuh di secukupnya dia kolaborasi sama Disajikan. Ya, disajikan. Ini tuh ada di Jalan Cibogo nomor 12. Nah, Boleh follow Instagramnya. boleh follow Ada di Instagramnya, nanti ada di juga ya. deskripsi. Wah, harganya terjangkau, makanannya enak, Tempatnya terus juga enak tempatnya ya. juga enak, chill banget di sini tuh, bersih. Ada musola, ada toilet, wah enak banget. Kalian Pokoknya mah. bisa sambil cuci mobil. Ya, Mantap, pokoknya makanannya enak, minumannya enak. Terima kasih juga secukupnya dan Disajikan. dan Terima kasih Mang Aib sudah Terima kasih Lon. ini menyempatkan waktunya. Ya. Hatur nuhun pisan. Pokoknya kalian juga jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Jangan kemana-mana, tetap di Johnny Dog Show. See you, bye-bye. See you, Baba.